Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutis Lutfi di Universitas Nasional dengan program Studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjawab ujian akhir semester saya dari mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek dengan dosen penguji Bapak Novidian Natasya, Eskom MMSI. Dari petunjuk pengerjaannya, yang pertama berdoa sebelum mengerjakan. Yang kedua, jawablah soal di bawah ini secara lisan dalam bentuk video vlog. Proses perekaman silakan menggunakan handphone dengan pencahayaan yang baik. Perekaman setengah badan. Mata fokus kamera seperti orang memberikan penjelasan. Dan poin nomor 3, nomor NPM ganjil silakan kerjakan soal nomor ganjil, dan NPM genap silakan kerjakan soal nomor genap. Di sini NPM saya ganjil, yaitu belakangnya 59, maka di sini saya akan menjawab soal nomor 1 dan nomor 3. Soal nomor 1. Diagram dalam pemodelan objek terbagi menjadi dua kelompok, yaitu struktural diagram dan behavioral diagram. Berikan penjelasan perbedaan diagram yang dimaksud. Yang pertama, struktur diagram. Struktur diagram itu apa sih? Struktur diagram adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur statis dari diagram yang dimodelkan. Diagram struktur menggambarkan struktur statik suatu perangkat, lunak atau sistem dan menunjukkan level abstraksi dan implementasi yang berbeda. Hal ini berguna untuk membantu Anda memvisualisasikan berbagai struktur yang membangun sistem seperti database atau aplikasi. Berikut adalah diagram yang termasuk ke dalam struktur diagram. Pertama ada diagram kelas. Diagram kelas ini bertipe yang paling umum dalam pengembangan perangkat lunak. Digunakan untuk menggambarkan desain logik, dan fisik atau suatu sistem dan menunjukkan kelasnya. Diagram ini mirip dengan diagram Aler, seperti setiap kelas digambarkan dengan kotak. Pada diagram kelas terdapat beberapa komponen. Yang pertama, bagian atas yang ini yaitu adalah nama kelas. Lalu yang bagian tengah adalah atribut kelas, dan yang bagian bawah adalah metode dan operasi kelasnya. Lalu yang kedua, diagram objek. Diagram ini kerap digunakan sebagai cara untuk memeriksa kembali keakuratan diagram kelas. Dengan kata lain, apakah diagram yang bekerja akan benar pada praktiknya? Diagram menunjukkan objek sistem dan hubungannya, serta menawarkan gambaran kemungkinan aliran desain yang lebih baik untuk membutuhkan perbaikan. Kemudian diagram komponen. Diagram komponen dikenal juga sebagai diagram alur komponen untuk menampilkan pengelompokan elemen logis dan hubungan mereka. Dengan kata lain, program diagram ini memberikan tampilan yang lebih sederhana dari suatu sistem yang kompleks dengan memecahnya menjadi komponen yang lebih kecil. Kemudian diagram struktur komposit. Diagram ini jarang digunakan oleh orang di luar bidang pengembangan perangkat lunak karena meskipun serupa dengan diagram kelas, diagram ini menggali lebih dalam, menggambarkan struktur internal beberapa kelas dan menampilkan interaksi antara kelas tersebut. Kemudian diagram penyebaran. Diagram penyebaran ini menampilkan komponen perangkat keras atau node dan perangkat lunak atau artefak serta hubungannya. Kemudian diagram paket. Diagram paket ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara paket yang membentuk sebuah model. Selanjutnya, diagram profil. Diagram ini terdapat seperti sebuah diagram yang lebih tampak seperti sebuah bahasa. Diagram profil membantu
membuat properti dan semantik baru untuk diagram UML dengan menentukan stereotip khusus, nilai, dan pembatas yang ditandai. Profil ini memungkinkan Anda menyesuaikan meta model UML untuk platform yang berbeda, misalnya Java Platform Enterprise Edition atau Java EE atau Microsoft.NET Framework dan domain, misalnya pemodelan proses bisnis, arsitektur, orientasi layanan, aplikasi medis, dan lainnya. Kemudian diagram behavioral ini menunjukkan apa yang harusnya dalam suatu sistem dan menggambarkan objek berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan sistem yang berfungsi. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam diagram behavioral? Yaitu ada pertama activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang paling penting untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah sistem agar lebih mudah dipahami. Prosesnya berfokus pada serangkaian aktivitas dan bagaimana aktivitas tersebut dapat berhubungan dengan awal dan akhir yang jelas, serta terdapat decision atau keputusan yang mungkin terjadi pada sistem. Activity diagram ini dibuat berdasarkan sebuah use case atau beberapa use case dalam use case diagram. Use case adalah adalah hubungan antar fungsionalitas sistem dengan aktor internal atau eksternal dari sistem. Use case diagram itu menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, tetapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Namun, use case diagram menggunakan untuk menganalisis persyaratan sistem tingkat tinggi. Ada 3 komponen utama dalam UML. Yang pertama adalah persyaratan fungsional yang dipresentasikan sebagai use case, sebuah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Lalu selanjutnya aktor adalah yang berinteraksi dengan sistem. Seorang aktor dapat manusia, organisasi, atau aplikasi internal maupun eksternal. Hubungan antara aktor dan use case dipresentasikan dengan garis lurus. Interaction overview diagram. Diagram ini adalah satu diagram yang paling kompleks karena merupakan salah satu bentuk visualisasi kerjasama antara activity diagram dengan sequence diagram. Interaction overview diagram dapat dianggap sebagai activity diagram di mana semua aktivitas diganti dengan sedikit sequence diagram, atau bisa juga dianggap sebagai sequence diagram yang dirincikan dengan notasi activity diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran pengawasan. Lalu timing diagram. Timing diagram adalah bentuk lain dari interaction diagram, di mana fokus utamanya lebih ke waktu. Sebuah timing diagram merupakan bentuk khusus dari sequence diagram. Perbedaan antara timing diagram dan sequence diagram adalah sumbunya dibalik, sehingga waktu meningkat dari kiri ke kanan, dan left line menunjukkan dalam kompartemen terpisah yang disusun secara vertikal. State machine diagram. State machine diagram atau biasa disebut dengan state chart diagram merupakan diagram untuk menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu sisi state ke state lainnya suatu objek dalam suatu sistem. Dinamakan state machine karena diagram tersebut pada dasarnya adalah mesin yang menggambarkan beberapa keadaan suatu objek dan bagaimana objek tersebut berubah berdasarkan kejadian internal atau eksternal. Communication diagram atau disebut juga sebagai kolaboratif diagram. Fokus utama diagram ini adalah komunikasi antar objek.
Diagram ini menggambarkan struktur organisasi dari sistem dengan pesan yang diterima dan dikirim. Sequence diagram merupakan UML paling penting karena menggambarkan urutan pesan dan interaksi yang terjadi antara aktor dan objek. Aktor atau objek hanya dapat aktif bisa diperlakukan atau ketika objek lain ingin berkomunikasi dengannya. Dalam UML objek pada sequence diagram digambarkan dengan segi 4 yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi. Pada objek terdapat 3 orang untuk menamainya, yaitu nama objek, dan kelas. Nama objek dan kelas, dan nama kelas. Contohnya BNI adalah nama objeknya. Lalu yang kedua adalah nama objek dan kelasnya. Kelasnya itu adalah bank. Lalu yang selanjutnya adalah bank. Bank itu adalah nama kelasnya. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Tujuan utamanya adalah mendefinisikan urutan kejadian yang terdapat menghasilkan output yang diinginkan. Lalu soal nomor 3 di sini adalah rational rules dan power designer merupakan tools yang dapat digunakan untuk menggambarkan diagram UML. Jelaskan perbedaan kedua tools tersebut. Yang pertama, di sini ada rational rules atau ROS adalah alat desain yang dikembangkan langsung dari UML. Penampilannya mendukung pemodelan UML. Pada awalnya harus tidak mendukung pemodelan sisi basis data, tetapi sekarang telah menambahkan fungsi pemodelan basis data. ROS terutama mengembangkan berbagai semantik model, objek, proses, dan status dalam proses pengembangan. Hal ini terutama diwujudkan dalam kemampuan untuk menganalisis data, merancang dari berbagai aspek dan sudut, membuat cetak biru pengembangan perangkat lunak lebih jelas, dan struktur internal yang lebih jelas tetapi strukturnya hanya untuk pengembangan yang lebih menguasai UML. Dari sudut pandang penggunaan, rational rules mudah digunakan untuk dan mendukung pemodelan sistem yang lebih kompleks. Menggunakan banyak komponen dan bahasa pengembangan berulang dapat dicapai dengan menggunakan teknologi rekayasa dua arah. Fitur manajemen tim mendukung proyek besar dan kompleks serta tim besar dan biasanya tersebar di tempat yang berbeda. Pada saat yang sama, kenyamanan yang dibawa oleh kombinasi sempurna rational rules dan GUI di alat Microsoft Visual Studio menjadikan alat pemodelan pilihan berbagai sebagian besar pengembang. Sedangkan Power Designer adalah alat pemodelan basis data yang awalnya dikembangkan untuk pemodelan basis data dan tidak sampai versi 7.0. Dukungan untuk pengembangan presentasi objek dimulai dan kemudian UML dikenalkan. Namun karena Power Designer berfokus pada aspek yang berbeda, ia mendukung pemodelan basis data yang sangat baik, mendukung sekitar 90% basis data yang dapat dilihat, dan mendukung berbagai diagram yang digunakan dalam permodelan UML tertinggal. Namun belakangan ini diperkuat sehingga tidak digunakan untuk pengembangan UML. Banyak orang menggunakan sebagai model database. Jika Anda menggunakan analisis UML, ia memiliki keuntungan dari dukungan yang baik untuk Power Builder produk C-Base ketika menghasilkan kode atau alat pemodelan UML lainnya tidak memiliki atau memerlukan beberapa plugin.
dan bahasa berorientasi objek lainnya seperti C++, Java, VB. Dukungan C juga bagus tampaknya, tapi tampaknya telah mewarisi tradisi Sibis dan tidak terlalu bagus di pasar Cina. Jadi selalu ada beberapa masalah dalam dukungan untuk Cina. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.